Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Mida. Apa kabar anak-anak hebat? Kali ini Ibu Mida mau menjelaskan materi kelas 2 di Pendidikan Agama Islam materi Surat An-Nas. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang surat An-Nas. Apa itu surat An-Nas? Surat An-Nas adalah salah satu surat penting dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114, yaitu surat yang terakhir dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6 ayat, maka sangat mudah untuk kita hafal ya. Pesan utama surat An-Nas adalah memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan, baik dari golongan jin maupun kejahatan manusia. Asbabun nuzul surat An-Nas atau sebab turunnya surat An-Nas yaitu suatu hari Rasulullah menderita sakit yang cukup parah. Dua malaikat utusan Allah datang untuk menjenguknya. Tiba sampailah di tempat Rasulullah, salah satu malaikat berkata, penyebab sakit Rasul adalah terkena sihir orang Yahudi yang diletakkan di dekat sumur. Lalu Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke sumur lalu mengambil sihir tersebut. Kemudian Allah SWT menurunkan kedua surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terulailah satu simpul. Kedua surat pendek tersebut kemudian disebut Al-Mu'azzatain, yang artinya dua surat perlindungan. Jadi surat An-Nas ini kita bisa memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan, baik dari golongan jin maupun kejahatan manusia. Seperti yang tadi sihir ya. Selanjutnya, makna surat An-Nas untuk kita. Surat An-Nas bukan hanya bacaan tapi juga panduan hidup. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat ini. Yang pertama yaitu Allah adalah pelindung segala sesuatu. Allah adalah salah satunya pelindung dan penguasa bagi semua manusia. Kita hanya boleh bergantung kepadanya. Yang kedua, waspada bisikan buruk. Setan selalu berusaha membisikkan hal-hal buruk ke dalam hati kita. Dengan mengingat Allah, bisikan itu akan hilang. Yang ketiga, selalu memohon perlindungan. Kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah dari bisikan dan godaan jahat setan yang bisa datang dari jin maupun manusia. Yang terakhir, mendekatkan kepada Allah. Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Menjauhkan kita dari segala bentuk kejahatan dan membawa kedamaian. Ada cerita singkat, yaitu melawan bisikan jahat. Ibu akan ceritakan. Dahulu kala ada seorang anak bernama Budi yang sangat baik, namun suatu malam ia merasa takut dan sedih tanpa alasan yang jelas. Ada bisikan aneh di hatinya yang membuat ragu untuk belajar bermain. Namun si Budi ingat ajaran gurunya tentang surat An-Nas. Ia pun mencoba membaca surat An-Nas dengan sepenuh hati, memohon perlindungan kepada Allah. Setelah selesai, Budi menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba rasa takut itu hilang. Hatinya menjadi tenang kembali dan merasa berani menghadapi masalahnya. Ia menyadari bahwa bisikan jahat itu hanyalah godaan yang bisa dilawan dengan mengingat Allah. Mengapa kita harus hafal surat An-Nas? Yang pertama,
Karena surat Anas ini sangat mudah dihafal. Jumlah ayatnya hanya 6 ayat. Yang kedua, surat Anas bisa menjadi penawar rasa takut. Dengan membaca surat Anas, rasa takut atau sedih bisa hilang dan membawa ketenangan hati. Yang kedua, surat Anas ini memberikan perlindungan diri. Surat Anas ini sebagai perisal dari godaan setan dan hal-hal buruk. Dan surat Anas ini selalu mengingatkan kita untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita menghafal bersama surat Anas. Ibu punya tepuk surat Anas. Mari kita ikuti bersama-sama. Tepuk surat Anas. Suratnya Anas. Artinya manusia. Ayatnya 6 ayat. Diturunkan di Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga pertemuan selanjutnya teman-teman, anak-anak ibu yang hebat sudah bisa menghafal surat An-Nas ya. Nanti kita baca bersama-sama. Kesimpulannya adalah kita telah belajar banyak tentang surat An-Nas. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang berani, terlindungi, dekat dengan Allah dan selalu memohon perlindungan dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan. Kuatkanlah iman kami dan jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.